Shalom saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam tuntunan tangan Tuhan, Sang Gembala kita yang agung, pada saat ini kita bersama-sama sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini, itu sungguh boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tahun 1971, sebuah surat kabar di New York Post menceritakan tentang adanya seorang laki-laki yang tinggal di Georgia, Amerika. Laki-laki ini menikah dengan seorang perempuan yang cantik. Tapi rupa-rupanya saudara, laki-laki ini bukanlah seorang laki-laki yang baik. Karena di dalam kehidupan pernikahannya, rupa-rupanya dia mempunyai tabiat yang sangat buruk. Dia tidak peduli kepada istrinya, dia tidak menghargai istrinya. Bahkan tanpa ragu, seringkali laki-laki ini melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya. Sampai pada akhirnya saudara, laki-laki ini pun mencuri tabungan dari istrinya. Bahkan dengan sengaja dia memakai uang yang dicuri dari istrinya itu untuk dia berfoya-foya, untuk dia berjudi. Istrinya beserta juga dengan anak-anaknya sudah tidak lagi mampu untuk bisa menghadapi keadaan yang terus semakin memburuk karena sikapnya yang juga semakin memburuk. Sampai pada akhirnya saudara, karena begitu banyak hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh laki-laki ini, sampai pada akhirnya dia pun harus masuk ke dalam penjara. Singkat cerita, setelah beberapa tahun dia berada di penjara, dia baru menyadari betapa berartinya, betapa berharganya anak dan istri yang dimilikinya. Sampai pada waktu dia di penjara, dia begitu merindukan kehadiran anak-anak dan juga istrinya. Dan pada waktu itu saudara, dia begitu ragu, apakah sang istri dan juga anak-anaknya akan mau menerima dia ketika nanti ia sudah menjalani masa pembebasannya. Sampai pada akhirnya saudara, menjelang keluar dari penjara, walaupun sebenarnya begitu besar keraguan di dalam dirinya dan ada ketakutan yang besar untuk ia ditolak oleh keluarganya, laki-laki ini menulis sepucuk surat untuk istri dan anak-anaknya. Dalam surat itu dia mengatakan, memberitakan bahwa dia akan segera keluar dari penjara dan dia berharap bisa diterima kembali di tengah-tengah kehidupan istri dan anak-anaknya. Kalau anak dan istrinya masih mau menerima dia untuk hidup kembali bersama di rumah mereka, maka laki-laki ini meminta supaya keluarganya mengikatkan satu sehelai pita kuning di sebuah pohon beringin di tempat di mana biasanya bus berhenti. Kalau nanti pita kuning itu tidak ada, maka laki-laki ini akan mengerti bahwa keluarganya sudah tidak bisa menerimanya lagi dan ia akan memaklumi dan menerima semuanya itu. Sampai pada akhirnya saudara, masa pembebasannya pun tiba. Dia naik bus ke kota di mana dia beserta dengan keluarga, dengan istri dan anaknya tinggal. Ketika mendekati pohon beringin yang ada di tengah kota, di mana bus itu akan berhenti, hatinya begitu gelisah. Hatinya pada waktu itu penuh dengan kegelisahan, penuh dengan keraguan. Akan adakah pita kuning yang diikatkan di pohon beringin, tanda adanya pengampunan dan penerimaan dari keluarganya?
Ataukah nanti ketika ia tiba, berhenti, busnya berhenti di pohon beringin itu, dia akan sama sekali tidak menemukan pita kuning yang diikatkan, yang merupakan pertanda bahwa tidak ada lagi pengampunan dan penerimaan dari keluarganya. Dan saudara, ketika akhirnya dia tiba di perhentian bus, di mana di sana ada pohon beringin yang besar, betapa terkejutnya laki-laki ini. Karena ternyata saudara, di pohon beringin yang besar itu bukan hanya terdapat satu pita kuning yang ada ditempelkan di sana, tetapi saudara, rupa-rupanya ada hampir 100 lebih pita kuning yang ada di atas pohon beringin. Dan ketika dia melihat hal itu, dia begitu terharu, dia begitu bersyukur kepada Allah untuk apa yang boleh ia lihat, pita kuning yang merupakan tanda pengampunan, tanda penerimaan yang disematkan oleh istri dan anak-anaknya, rupa-rupanya menyambutnya ketika dia keluar dari penjara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga dan keluarga kita masing-masing, mungkin saja kita pernah merasa terluka, merasa kecewa, merasa dikhianati, merasa marah, merasa sedih karena perkataan atau tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat yang ada di rumah kita. Entah itu pasangan hidup kita, entah itu anak kita, entah itu orang tua kita, entah itu saudara kita, siapapun mereka. Saudara, kalau kita lihat, ketika saudara dan saya merasa terluka, merasa dikhianati, sedih dan marah karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kita kasihi, disadari atau tidak, ketika kita menyimpan perasaan-perasaan itu akan menyebabkan rumah tangga dan keluarga kita pada akhirnya jauh dari kata senang dan tenang, jauh dari perasaan penuh bahagia. Tetapi justru dalam rumah tangga, di mana ada perasaan benci, perasaan dendam, perasaan marah, perasaan kecewa yang dipendam di dalamnya, maka rumah tangga dan keluarga tersebut umumnya akan mengalami banyak ketegangan di dalamnya, banyak percecokan, banyak ketidakharmonisan, banyak sikap saling menyalahkan, sikap saling tidak peduli satu dengan yang lain di dalam rumah tangga dan keluarga, di mana ada kemarahan yang disimpan, dendam yang disimpan, kebencian yang disimpan. Itu pada akhirnya akan membuat rumah tangga dan keluarga tersebut akan jauh dari kehangatan, akan jauh dari keharmonisan. Tidak ada lagi saling peduli, tidak ada lagi komunikasi yang baik, tidak ada lagi senda gurau di dalamnya. Saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Ketika saya dan saudara mengalami kekecewaan, terluka, marah dan sedih akibat tindakan, akibat perkataan, mungkin perencanaan yang dibuat oleh orang yang kita kasihi, maka pada saat ini kita diingatkan melalui kisah nyata tadi, yaitu milikilah pita kuning dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Artinya sudah pada saat ini kita diingatkan kembali sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota keluarga, siapapun saya, siapapun saudara, marilah kita senantiasa punya hati yang selalu mau memaafkan, mau mengampuni, tidak menyimpan-nyimpan dendam, tidak menyimpan-nyimpan amarah, tidak menyimpan-nyimpan kekecewaan terhadap anggota keluarga kita yang sudah melakukan sesuatu yang salah, yang sudah melakukan sesuatu yang kita anggap keliru. Saudaraku, pada saat ini kita diingatkan kembali
melalui doa yang Yesus ajarkan kepada saudara dan saya. Dalam Matius 6 ayat yang ke-12, salah satu doa yang Yesus ajarkan adalah, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah saudara, pada saat ini sebagai murid-muridnya kita diingatkan, marilah kita wujudkan bagian dari isi doa Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, di dalam tindakan yang nyata, utamanya di dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Agar apa saudara? Agar di tengah keluarga kita ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kegirangan, ada ketenangan, ada suasana surgawi. Saudara, pada saat ini dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, mari kita jauhi sikap suka menyimpan dendam, sikap suka menyimpan kekecewaan dan amarah, karena itu bukan sikap hidup yang Tuhan mau kita miliki. Tetapi sebagai anak Allah yang Tuhan mau saya dan saudara miliki, mari kita jangan hanya mau diampuni oleh Tuhan, tetapi mari kita mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Utamanya pada saat ini, orang-orang yang ada di rumah kita, orang-orang yang ada di lingkungan terdekat kita. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang memampukan, supaya saya dan saudara selalu punya hati yang siap untuk mengampuni, seperti yang sudah Tuhan Yesus contohkan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Tuhan mengajarkan kami berdoa, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mampukan kami Tuhan, agar hati kami adalah hati yang selalu siap mengampuni, seperti Engkau selalu siap mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pengampun, kami berdoa. Amin.